Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada satu dan lain hal yang membuat saya akhirnya merekam audio saja. Jadi nanti tidak ada gambar yang bergerak. Semoga tidak mengurangi kekusyukan kita di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kasih. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan anugerahkan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk mensyukuri dan mengasihi setiap pemberian Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan. Dan menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan, melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Daniel pasal 9. Daniel pasal 9 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-25. Daniel pasal 9 ayat 20 hingga ayat 25 yang berbunyi demikian. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah sekitar setahun kita menghadapi pandemi. Sudah setahun kita harus beradaptasi di tengah kenormalan yang baru. Yang sekarang yang normal adalah orang-orang menggunakan masker, orang-orang menggunakan hand sanitizer, orang-orang mencuci tangan, orang-orang menjaga jarak satu sama lain. Ini adalah hal yang normal. Nah, di tengah-tengah pandemi ini yang bisa kita lakukan adalah menahan diri, menahan segala hal yang saat ini harus kita alami, menahan berbagai macam keinginan kita, menahan berbagai macam hal-hal yang harus kita hadapi, dan di sisi lain juga harus bertahan hidup, bertahan supaya menjaga kesehatan diri kita, kesehatan jasmani, rohani, bahkan kesehatan psikis kita, supaya dalam menghadapi pandemi ini kita tidak kehilangan diri kita sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini juga yang saat itu menjadi pemberitahuan bagi Daniel. Jadi waktu itu Daniel berdoa bagi Tuhan karena dia mendapat penglihatan tentang penghukuman, tentang tentang hal buruk yang akan menimpa bangsanya, bahkan di kota yang kudus kayak Yerusalem begitu, di tempat yang begitu lekat dengan hal-hal berbau keagamaan dan pemerintahan. Bahkan mereka itu juga mengalami penderitaan, dan Daniel menyadari bahwa penderitaan yang dialami bangsanya berkaitan dengan
dosa yang mereka lakukan, bahwa mereka bebal, bahwa mereka meninggalkan Tuhan. Dan dia memohon bagi Tuhan, kepada Tuhan, supaya Tuhan tidak menghukum mereka seperti itu. Daniel memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan mengampuni dan melepaskan mereka dari hukuman. Tetapi melalui Gabriel dalam penglihatannya melalui Gabriel Tuhan menjawab Daniel di dalam penglihatannya, begitu yang benar. Tuhan menjawab bahwa bangsa Israel memang harus melalui sebuah proses yang tidak mudah, melalui sebuah penderitaan, melalui sebuah hukuman. Dan masanya waktu itu dituliskan 70 kali 7 masa. Ini tidak bisa diterjemahkan secara harfiah karena memang angka 7 adalah angka yang istimewa, angka yang ini maksudnya adalah pada waktu yang tepat nanti. Jadi memang dalam waktu yang sudah direncanakan oleh Tuhan, yang tidak perlu dihitung banget nih dari tahun ini berapa, berarti tahun berapa, enggak. Dari keturunannya siapa sampai keturunan siapa enggak perlu, tapi pada waktu yang Tuhan tentukan mereka harus mengalami penderitaan, mereka harus mengalami hukuman, mereka harus melalui proses kehidupan. Untuk apa? Untuk melenyapkan kefasikan, untuk melenyapkan dosa. Jadi masa penderitaan dan masa hukuman itu bukan karena kebencian Tuhan yang menyala-nyala, bukan karena kemarahan yang menyala-nyala, tidak, tapi justru untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi ini adalah proses yang memang harus dilalui karena manusia menyimpang hidupnya dari Tuhan. Jadi memang ada proses yang harus dilalui supaya yang menyimpang itu menjadi kembali, dan supaya setiap penglihatan yang sudah dilihat itu terjadi, dan bahkan yang maha kudus yang nanti dipersiapkan juga dapat melaksanakan yang menjadi kalau dibilang tugas ya nggak tugas, melaksanakan proses penyelamatan. Jadi bukan berarti kita menderita biar bisa ditebus, enggak, tapi memang ada fase kita manusia waktu itu secara khusus bangsa Israel harus melewati penderitaan itu. Nah, ini juga yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Kita pun tidak bisa mengulik siapa yang sedang berdosa. Kita nggak bisa mengulik siapa yang melakukan kesalahan sampai kayak gini. Apakah ini adalah hukuman dari Tuhan? Kita nggak tahu. Dan saya juga tidak mendapat penglihatan seperti itu, maksudnya karena saya juga bukan nabi-nabi yang dapat kayak begitu kan. Tapi memang kita nggak tahu sebenarnya kenapa sih. Tapi mungkin kita bisa belajar dari kisah yang tadi kita baca, bahwa memang ada masa tertentu di dalam kehidupan manusia yang memang manusia harus melewatinya dengan kesulitan dan bahkan mungkin penderitaan, dan itu untuk melenyapkan kefasikan, melenyapkan dosa dan kesalahan dan lain-lain seharusnya. Maka yang bisa dilakukan adalah 2 hal, menahan dan bertahan, enduring dan surviving. Maksudnya adalah menahan itu memang ini sakit, emang ini sulit, jadi yang bisa kita lakukan itu menahan. Karena kalau melawan ini beda. Kalau misalnya ketika kita diperlakukan tidak adil, didiskriminasi, lalu kita melawan dan memperjuangkan kebenaran, itu mungkin bisa. Tapi ketika kita menghadapi proses kehidupan seperti ini, kita mau melawan, itu melawan yang gimana? Kayak pandemi COVID-19, mau dilawan gimana? Dipukuli virusnya nggak bisa. Ditangkap polisi virusnya nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah menahan segala yang harus kita tahan. Menahan ketika kita merasa sepi, menahan ketika kita merasa rindu, menahan ketika rencana kita kecewa, menahan, enduring. Saya nggak tahu apakah terjemahannya benar, menahan, tepat menahan. Pokoknya menahan. Dan kedua adalah bertahan. Menahan saja tidak cukup, karena menahan itu bisa bikin gila. Kalau semua ditahan-tahan, dibatin-batin kan lama-lama stres juga, gila juga. Nah, maka yang bisa dilakukan adalah selain menahan adalah bertahan. Bertahan ini adalah kata aktif, jadi ada upaya bagi kita untuk mengupayakan tahan bertahan. Jadi berupaya untuk tahan. Gimana caranya? Dekat sama Tuhan, sang pemilik kehidupan. Karena memang rasa stres jadi semakin tinggi, rasa gelisah semakin tinggi. Jadi memang yang bisa dilakukan adalah bertahan dekat dengan Tuhan. Ini bukan bagian dari pietis atau kesalehan.
saja, tapi memang ya satu-satunya yang bisa menolong saat ini adalah Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan diri kita, merangkul diri kita di tengah pandemi ini, karena yang paling aman bagi diri kita kan diri kita dan orang-orang yang dekat. Nah, bagaimana menjalin kedekatan dengan diri kita, dengan keluarga kita, orang yang dekat ini, sehingga banyaknya waktu yang diberikan oleh Tuhan, banyaknya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk tinggal bersama orang-orang yang dekat ini tidak menjadi penjara kecil bagi kita, tetapi bisa menjadi waktu yang indah. Nah, Bapak Ibu, jadi di tengah pandemi ini, mari bersama-sama kita belajar untuk menahan dan bertahan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan janji dan pengharapan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Bahwa setiap proses yang bahkan sulit sekalipun akan memiliki akhir. Tidak selamanya manusia sulit, tidak selamanya pula manusia bahagia. Maka dari itu kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk bertahan, bahkan ketika situasi tidak menyenangkan bagi kami. Dan kiranya Tuhan memberikan ketabahan dan keteguhan hati agar kami dapat menjalankan setiap musim kehidupan kami. Dan Tuhan, jika sebentar kami akan menjalankan aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk memancarkan cinta kepada sesama kami dan lebih lagi dapat mengasihi Tuhan dengan lebih dalam. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita. Tetap menjaga kesehatan, tetap menaati protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa.